Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ika Hadi Susila dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi fisika tentang keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan. Selamat menyaksikan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu sumber energi. Berdasarkan definisi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 Bab 1 Pasal 1, sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Adapun sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. Selanjutnya kita akan membahas jenis sumber energi berdasarkan kelestariannya. Yang pertama ada sumber energi terbarukan. Sumber energi ini bisa diperbarui sehingga dalam penggunaannya dapat dengan cepat dan mudah didapatkan. Kemudian ramah lingkungan, tidak menyebabkan perubahan iklim dan pemanasan global. Dan jika dikelola dengan baik, sumber dayanya tidak akan habis, sehingga disebut juga dengan energi yang berkelanjutan. Contoh dari sumber energi terbarukan seperti energi matahari atau surya, energi panas bumi, energi angin, dan energi air. Selanjutnya ada sumber energi tak terbarukan. Sumber energi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, artinya ketersediaannya di alam ini terbatas karena proses pembentukannya yang memerlukan waktu yang sangat lama. Dan jika digunakan terus-menerus, maka suatu saat akan habis. Kemudian, sumber ini tidak ramah lingkungan, menyebabkan perubahan iklim dan pemanasan global. Contoh dari sumber energi tak terbarukan ini seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Nah, sekarang kita masuk ke pemanfaatan sumber energi. Pemanfaatan sumber energi secara umum dibagi menjadi 4 sektor. Sektor yang pertama adalah sektor industri. Penggunaannya untuk menggerakkan peralatan atau mesin, memindahkan bahan, memanaskan atau mengeringkan bahan, dan mengatur suhu ruangan penyimpanan. Sumber energinya seperti batu bara, produk minyak gas, dan biomasa. Selanjutnya ada sektor rumah tangga. Penggunaannya untuk penerangan dan menghidupkan peralatan listrik, mendinginkan ruangan, dan memasak. Sumber energinya seperti listrik, LPG, dan BBM. Kemudian ada sektor transportasi. Penggunaannya yaitu sebagai bahan bakar kendaraan. Dan sumber energinya seperti BBM, sebagian kecil gas, dan biofuel. Dan yang terakhir ada sektor komersial. Penggunaannya sebagai penerangan dan menghidupkan peralatan listrik dan mendinginkan ruangan. Sumber energinya seperti listrik dan BBM. Selanjutnya kita akan bahas energi fosil. Terdapat 3 jenis energi fosil yang banyak dimanfaatkan di Indonesia, diantaranya sebagai berikut, yaitu minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan kental berwarna coklat gelap dan kehijauan yang mudah terbakar. Cairan ini juga sering disebut sebagai emas hitam yang berada di lapisan atas dari sebagian area yang ada di kerak bumi. Bahan kimia yang terkandung di dalam minyak bumi adalah berbagai hidrokarbon. Beberapa jenis bahan bakar minyak yang terdapat di Indonesia adalah minyak rumah tangga, minyak tanah industri, Pertamax, Pertamax Racing, Pertamax Plus, Premium, Biopremium, Biosolar, solar transportasi, solar industri, minyak diesel, minyak bakar, dan Pertamina DEX. Yang kedua adalah batu bara. Batu bara adalah batuan yang dapat dibakar karena terbentuk dari endapan organik sisa tumbuhan yang kemudian dibentuk dengan proses pembatu baraan. Dan unsur-unsur kimia yang terdapat dalam batu bara ini adalah hidrogen, oksigen, dan karbon. Batu bara merupakan hasil bahan bakar yang bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga uap yang juga bisa digunakan dalam teknik peluburan logam dan industri. Dan yang terakhir adalah gas alam. Gas alam adalah metana, kadang-kadang dikenal sebagai gas rawa. Gas alam biasanya ditemukan di bawah tanah bersama dengan minyak bumi dan batu bara. Tapi kadang-kadang terjadi dengan itu dan dipompa dengan pipa. Gas alam mempunyai bau yang kuat yang membuatnya mudah untuk mencium jika ada kebocoran dan menghasilkan relatif sedikit polusi. Kelemahan utama dari bahan bakar ini adalah mudah terbakar. Produsen terbesar gas alam adalah Amerika Serikat dan Rusia. Nah, ketersediaan sumber energi fosil di Indonesia dapat dilihat pada gambar yang tertera di sini. Selanjutnya kita akan membahas dampak penggunaan sumber energi.
Yang pertama, penggunaan bahan bakar fosil menghasilkan emisi CO dan polutan lain yang satu menyebabkan pencemaran udara dan berkontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Yang kedua, kegiatan pertambangan, eksplorasi, dan eksploitasi yang terus-menerus menyebabkan kerusakan ekosistem dan lahan, serta dapat menurunkan kualitas tanah. Dan yang ketiga, limbah hasil pengolahan sumber energi yang dibuang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Sekarang kita masuk ke solusi terhadap keterbatasan energi. Yang pertama, penghematan energi. Salah satu solusi untuk mengatasi krisis energi saat ini adalah dengan cara melakukan penghematan energi. Pemanfaatan energi fosil untuk berbagai keperluan hidup manusia sehari-hari seperti sudah menjadi ketergantungan. Sehingga agar menghindari permasalahan yang ditimbulkan akibat krisis energi, kita harus melakukan penghematan energi. Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Nah, berikut langkah-langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi. Nah, yang pertama yaitu menggunakan lampu hemat energi. Misalnya lampu neon yang lebih bersifat hemat energi daripada lampu bohlam. Di siang hari dapat menggunakan penerang alami secara optimal. Yang kedua, membentuk perilaku dan kebiasaan diri untuk menggunakan listrik saat diperlukan secara bergantian dan tidak berlebihan. Yang ketiga, mematikan televisi, keran air, komputer atau lampu jika sudah tidak digunakan. Yang keempat, jika memungkinkan untuk mengeringkan pakaian secara alami di bawah sinar matahari. Yang kelima, menggunakan alat rumah tangga atau kantor yang bersifat hemat energi dan ramah lingkungan, seperti pendingin ruangan dan kulkas dengan freon yang ramah lingkungan. Yang keenam, mengefisienkan pemakaian energi di tempat umum seperti di pusat perbelanjaan, perkantoran, terminal, jalan raya, bandara, stasiun, dan sebagainya. Yang ketujuh, mendesain rumah atau gedung hemat energi, misalnya pencahayaan yang baik dengan cukup ventilasi sehingga mengurangi penggunaan lampu di siang hari. Mempergunakan bahan atap bangunan yang dapat mendinginkan suhu di dalam ruangan seperti atap berbahan tanah atau keramik, menaruh tanaman hias di dalam rumah untuk menyejukkan udara di dalam ruangan, dan sebagainya. Dan yang kedelapan, pemerintah menyediakan fasilitas kendaraan umum massal secara efektif dan efisien. Yang kesembilan, pemerintah menyusun kebijakan dan memberikan penghargaan atau apresiasi positif atas segala upaya dan inovasi penghematan energi. Yang kesepuluh, menyosialisasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat menghemat energi. Dan terakhir, memakai jenis pakaian yang nyaman sesuai kondisi cuaca dan suhu udara sehingga mengurangi penggunaan energi untuk pendingin atau pemanas ruangan. Selanjutnya, pemanfaatan sumber energi terbarukan sebagai sumber energi alternatif. Menurut Greenpeace, Indonesia baru memanfaatkan energi terbarukan hanya sekitar 5% dari total listrik yang digunakan di Indonesia. Padahal energi terbarukan di Indonesia layak untuk dikembangkan, guna memenuhi kebutuhan energi dan dapat mengatasi masalah krisis energi serta mengurangi masalah pencemaran lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah juga masih kurang mendukung terhadap pemanfaatan energi alternatif atau terbarukan untuk tahun 2025 yang hanya sekitar 15%. Hal ini dapat dilihat dalam bab 2 pasal 2 Peraturan Pemerintah bahwa target konsumsi energi yang digunakan di Indonesia pada tahun 2025 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, minyak bumi kurang dari 20%, kedua, gas bumi lebih dari 30%, ketiga, batu bara lebih dari 33%, keempat, biofuel lebih dari 5%, kelima, panas bumi lebih dari 5%, keenam, energi baru dan terbarukan lainnya khususnya biomasa, nuklir, tenaga air skala kecil, tenaga surya, dan tenaga angin lebih dari 5%. Dan yang terakhir, bahan bakar lain yang berasal dari pencairan batu bara lebih dari 2%. Selanjutnya kita akan membahas sumber-sumber energi terbarukan di Indonesia yang layak dikembangkan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu biomasa. Biomasa yaitu bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis, baik berupa produk ataupun buangan. Contoh biomasa diantaranya tanaman, rumput, pohon, limbah pertanian, ubi, limbah hutan, tinja, dan kotoran hewan.
Kelebihan sumber energi biomasa yaitu sebagai sumber energi yang dapat diperbarui sehingga dapat menyediakan sumber energi secara berkesinambungan. Yang kedua ada biofuel. Biofuel atau bahan bakar hayati adalah sumber energi terbarukan yang berupa bahan bakar baik padat, cair, dan gas yang dihasilkan dari bahan organik. Sumber biofuel adalah tanaman yang memiliki kandungan gula tinggi seperti tebu dan sorghum, dan tanaman yang memiliki kandungan minyak nabati yang tinggi seperti jarak, ganggang, dan kelapa sawit. Dan kendala utama dari pemakaian energi bio ini yaitu ongkos produksi yang relatif mahal. Yang ketiga ada energi panas bumi. Energi panas bumi atau geothermal adalah sumber energi terbarukan berupa energi termal atau panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Energi panas bumi dianggap cukup ekonomis, berlimpah, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Yang keempat ada tenaga air. Air adalah sumber daya terbarukan yang terus diisi oleh siklus global penguapan dan curah hujan. Energi air yang mengalir dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Energi air merupakan salah satu alternatif bahan bakar fosil yang paling umum. Sumber energi ini diperoleh dengan cara memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki air. Yang kelima adalah tenaga angin. Angin adalah udara yang bergerak akibat adanya perbedaan tekanan udara. Energi angin telah digunakan selama berabad-abad untuk kapal layar, kincir angin, dan menggiling gandum. Energi angin ditangkap oleh turbin angin, kemudian digunakan untuk menghasilkan listrik. Yang keenam ada tenaga nuklir. Proses reaksi nuklir yang terkendali dapat menjadi sumber energi alternatif yang berpotensi sangat besar. Tetapi pendirian pembangkit listrik tenaga nuklir ini sering diprotes oleh masyarakat. Proses reaksi nuklir ini dikenal sebagai reaksi fisi yang menghasilkan panas untuk menguapkan air yang dapat digunakan menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Yang ketujuh yaitu tenaga surya. Matahari adalah sumber energi yang paling kuat. Energi surya dapat digunakan untuk pemanasan rumah, pencahayaan dan pendinginan, membangkit listrik, pemanas air, dan berbagai proses industri lainnya. Energi matahari merupakan energi terbarukan yang berasal dari radiasi sinar dan panas yang dipancarkan oleh matahari. Yang kedelapan ada gelombang laut. Energi gelombang laut adalah energi yang dihasilkan oleh pergerakan gelombang laut menuju daratan dan sebaliknya. Energi dari gelombang laut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Pemanfaatan energi gelombang laut memerlukan teknologi yang mahal dibandingkan dengan sumber energi terbarukan lainnya. Indonesia berpotensi tinggi dalam memanfaatkan energi gelombang laut ini, tetapi sayangnya, sumber energi alternatif ini di Indonesia masih dalam taraf pengembangan. Yang kesembilan yaitu pasang surut air laut. Energi pasang surut air laut adalah energi terbarukan yang dihasilkan oleh pergerakan air laut akibat perbedaan pasang surut. Terdapat dua jenis sumber energi pasang surut air laut, yaitu perbedaan tinggi rendah air laut saat pasang surut dan arus pasang surut terutama pada selat-selat kecil. Di Indonesia, sumber energi alternatif ini belum termanfaatkan. Padahal Indonesia memiliki potensi yang tinggi dalam pemanfaatan energi pasang surut air laut. Yang ke-10 ada hidrogen. Hidrogen memiliki potensi luar biasa sebagai sumber bahan bakar dan energi. Pemanfaatan hidrogen masih terkendala pada teknologi yang dibutuhkan untuk mewujudkan potensi ini masih dalam tahap awal. Hidrogen adalah elemen paling umum di bumi. Air 2/3-nya adalah hidrogen, tetapi hidrogen di alam selalu ditemukan dalam kombinasi dengan unsur lain. Setelah dipisahkan dari unsur-unsur lain, hidrogen dapat digunakan untuk menggerakkan kendaraan, menggantikan gas alam untuk pemanasan dan memasak, dan untuk menghasilkan listrik. Dan yang terakhir ada energi panas laut. Panas sinar matahari yang diserap oleh permukaan laut menyebabkan temperatur di permukaan laut lebih hangat. Temperatur akan turun cukup drastis saat di bawah permukaan laut. Perbedaan temperatur ini dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Pemanfaatan sumber energi ini disebut dengan konversi energi panas laut atau Ocean Thermal Energy Conversion atau OTEC. Kelebihan OTEC yaitu tidak menghasilkan gas rumah kaca, tidak membutuhkan bahan bakar, biaya operasi rendah, produksi listrik stabil, menghasilkan air pendingin, produksi air minum, ekstraksi mineral, dan produksi hidrogen secara elektrolisis.
Kelemahan OTEK seperti belum adanya analisis mengenai dampaknya terhadap lingkungan, efisiensi total masih rendah, dan biaya pembangunan yang sangat mahal. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan, dan terima kasih. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan.